Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidatan man hiya sahaba man hiya ya Rasulullah." Qala Rasulullah, "Man kana ala mislihi ma ana alaihi wa ashabi." Jadi diartikan di sini telah terpecah belah golongan Yahudi menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongannya. Sementara umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongannya. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu saja. Para sahabat bertanya, "Siapa golongan itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Siapa saja yang beritikat seperti aku dan para sahabatku." Jadi, teman-teman semuanya, saudara-saudara saya, mengenai makna hadis ini, tidak pula kita memaknainya dengan kata tulisan saja gitu, makna arti tulisan saja. Kalau untuk memaknai hadis itu biasanya para ulama hadis itu dia membaca hadis yang lain lagi untuk mengetahui tentang maksud hadis tersebut. Jika dia membaca Quran, mau menerangkan tentang Quran, nanti ayat lain juga nanti yang menerangkannya untuk menegaskannya lagi gitu. Begitu juga nanti Quran itu ada juga nanti yang menerangkan dari hadisnya, dan dia segitu terus dibolak-balik sehingga mendapat satu tujuan pemahaman. Sebaik-baik paham apapun yang dikatakan di Quran maupun di hadis, sudah pastilah tujuannya untuk mentaati Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran dan hadis, sudah pasti kita harus memenangkan Allahnya, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompoknya gitu. Karena seperti di hadis ini Rasulullah katakan bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongannya. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu saja. Nah, kita di sini ingin membawa cerita ini cerita canda saja. Kalau cerita canda ini kita tidak menyinggung orang. Kita tidak juga menyinggung suatu kelompok. Kenapa? Kalau kita bercerita canda, nanti kita semakin mengimani Allah, semakin meyakini Allah. Kenapa? Canda kita di sini bukan berarti bercanda seperti orang pada umumnya, bukan. Canda kita ini, arti canda di situ adalah cahaya nur dari Allah. Apa itu? Dia harus ada bukti autentiknya. Bukti autentik, sebaik-baik bukti autentik itu adalah bukti yang tertulis. Seperti mana? Quran atau hadis. Nah, bukti autentik inilah yang tidak bisa dipalsukan lagi, tidak bisa diada-adakan lagi gitu. Karena Quran ini apabila dia diceritakan, apabila dia dibaca, apabila dia didengar, bersihlah hati orang itu. Gitu. Tapi kalau bercerita yang lain, perkara dunia atau tujuan atau memenangkan kelompok yang lain, nah itulah yang dibilangkan dari Nabi nih. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa dia terpecah belah? Iya, sederhananya padahal itu diakuin keislamannya sama Nabi gitu. Nggak usahlah kita berbicara yang 73 kelompok yang dibilang Nabi tadi, bahwa kita ambil dua saja. Contohnya yang paling dekat, yang dua mungkin kita mengetahuinya, cuman kita tidak sebutkan gitu. Yang dua ini saja pun kenapa mereka bertikai gitu?
Apalagi yang 73 tadi yang dibilangkan Nabi. Karena mereka berpihak-pihak, berkelompok-kelompok. Contoh bertikainya begini, seketika ditanya, "Kau Islam?" "Iya." "Tuhanmu siapa?" "Allah." "Nabimu?" "Muhammad." "Kitabmu?" "Al-Quran." Jadi kenapa kok bertikai? Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad, kitabnya Al-Quran, dan agamanya Islam. Sebetulnya yang salah mana nih? Allahnya? Ya nggak mungkin. Nabinya? Ya nggak mungkin. Al-Qurannya? Nggak mungkin. Atau agama Islamnya yang salah? Ya nggak mungkin. Jadi yang salah siapa? Ya orangnya itu tadi memahami. Kenapa? Karena mereka menceritakan Islam, menceritakan dalil-dalil Quran untuk mengajak kepada kelompoknya, untuk kepentingan kepada kelompoknya. Makanya Allah tak mau menerima Islam yang terpecah belah ini. Yang Allah mau itu Islamnya yang bersatu. Nah, jadi di situ jelas. Jadi ada cerita begini. Ini cerita canda ya. Bukan cerita-cerita yang lain. Cerita canda itu kita tidak bisa keluar dari konteks Quran itu tadi. Jadi kalaulah ditanya sebagian orang, beberapa orang yang saya temui di kalangan-kalangan para alim, ustadz atau ulama, ada beberapa memaknainya begini mereka itu. Hadisnya dibaca, tapi memaknai memenangkan kelompoknya seperti hadis yang tadi dibilangkan di sini. Contohnya gimana? Dari yang 73 tadi itu, 72-nya masuk ke dalam neraka, yang satu saja selamat. Nah begitu. Nah karena ada ungkapan seperti itu, jadi timbullah pengakuan-pengakuan. Kamilah yang satu itu, kamilah yang ahli sunnah itu, kamilah yang benar itu, kamilah yang mengikut Nabi itu. Semua mengaku semuanya benar. Padahal di situ tidak ada ditentukan siapa yang benar. Yang benar itu siapa saja yang mengikut itikat Nabi dan para sahabatnya. Semuanya itu Islam, sudah diakui Nabi keislamannya. Karena kenapa diakuin Islam? Ya, pasti nanti dia itu mereka mengakuin Allah sebagaimana Islam itu dibangun atas 5 perkara. Arkanul Islami khamsatun. Sahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamu shalah wa ita'uz zakah wasaumu Ramadan wahidul baiti manistata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengakui Allah, mengakui nabinya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu dengan berjalan. Jadi di ini yang 73 ini sudah melakukan itu di dalam menurut konteks hadis ini. Tapi mereka mengakunya itu yang 72 tidak selamat, yang satu selamat, berebutlah yang satu itu jadi perebutkan. Padahal kalau kita ditanya secara pribadi, bukan begitu maksud hadis itu sebenarnya. Maksud hadis itu, Islamnya ini memang dia terpecah karena memang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ingat, di situ yang selamat itu siapa saja yang mengikut itikat sama seperti Nabi. Seharusnya bukan mencari satu yang benar tadi. Seharusnya yang 73 ini dia bertanya, sebetulnya itikat Nabi itu apa dan para sahabatnya. Itikat Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu, itikat meyakini perbuatannya itu hanya memperkenalkan Allah kepada penduduk bumi ini. Jadi mereka itu dihadirkan Allah ke muka bumi ini itu untuk memberitahu bahwa Allah lah yang Rahman, Allah lah yang Rahim. Dikenalkan Allah itu Allah yang menciptakan. Jadi Allah lah semuanya, masukkan aja yang 99 Asmaul Husna itu, itulah nama Allah tadi tuh. Nah, kenalkan kepada penduduk bumi ini. Gitu. Jadi setiap nabi itu dia membawa suatu kaum-kaumnya, umat-umatnya gitu. Jadi dikenalkannya kepada Allah. Nah, jadi kalau Islam yang 73 tadi ini, mereka itu punya kesempatan untuk selamat. Bukan yang 72 itu
tidak selamat, yang satu selamat. Ini nggak adil, makanya berantemlah, berebutlah semua. Padahal yang 73 itu boleh dia untuk selamat, asal dia tidak keluar dari rukun Islam yang 5 tadi. Nah, yang 5 itu yang tadi itulah, yang mengakui Allah. Ya, kalau ditanya yang 73 ini, tanyalah kalau nggak percaya, siapa Tuhannya? Allah. Nabinya Muhammad. Mendirikan sholat, iya sholat, makanya berkumpul semuanya. Jadi kalau mau ditanya, sebetulnya itikat Nabi itu tadi itu mengajak semua kepada Allahnya, bukan mengajak kepada kelompoknya. Makanya kalau di bahasa yang sering kita dengar pada saat mimbar khotib pada hari Jumat, kan suka bilang begini Allah. Di situ dibilangkan bahwa khotib selalu menyampaikan untuk mengajak takwa itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar kamu bertakwa, dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Kan jadi timbul pertanyaan, sebetulnya sudah beriman, sudah bertakwa, disuruh benar-benar bertakwa, dan jangan mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Kan jadi timbul pertanyaan, sebenarnya Islam yang bagaimana yang dimau Allah? Kan gitu kan? Islam yang bagaimana yang dimau Allah? Gitu. Karena apa? Karena di situ ada peringatan, jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Nah, yang paling sederhananya kali, kalau saya ditanya, Islam yang dimau Allah itu, karena di sini udah diingatkan Nabi bahwa yang 73 ini tidak selamat gitu. Hanya satu saja yang selamat. Makanya di ayat ini pun diingatkan Allah lagi. Jadi kan timbul pertanyaan, Islam yang bagaimana yang dimau Allah? Jadi kalau sederhananya, Islam yang mengikut itikat Nabi dan para sahabatnya. Timbul lagi pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ya, apa itikat Nabi dan para sahabatnya tuh? Mereka itu hanya meyakini Allah dan berbuat sesuai dengan perintah Allah saja gitu. Jadi kalau ini sudah Islam, kalau dikaitkan, kalau kita ditanya, jadi ini semuanya nanti tidak bersinggungan. Kalau semuanya sudah meyakini bahwa Allah Tuhannya, makanya setelah kita melaksanakan perintah Islam tadi, Arkanul Islami Khamsatun, kan mengakui Allah dan nabinya, mendirikan sholat. Nah, kalaulah sudah dia mengakui 5 rukun Islam ini, barulah dia dikatakan beriman. Kalau tidak, kayak mana dia mau dikatakan beriman? Diakuinya Allah, tapi nggak didirikannya sholat, nggak dibayarin zakat, nggak berpuasa di bulan Ramadan, misalnya begitu. Nah, kalau dia itu kan sudah perintah Islam. Makanya kalau dia mau mengakuin Islamnya, diakuinya Allah dan nabinya, datang perintah. Apa perintahnya? Sholat, zakat, puasa tuh. Tapi kalau dia sudah melakukan itu semua yang rukun Islam tadi, barulah dia dikatakan orang yang beriman, Islam yang beriman. Kalau dia sudah beriman, apalagi perintahnya? Nah, itu perintah orang beriman itu, dia kalau menurut ayat Allah katakan jelas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, zikirlah kamu berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Kata Allah begitu. Wasabbihu, dan bertasbihatlah kamu di waktu pagi dan petang. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Allah memberikan rahmat atas dirimu dan para malaikat itu memohonkan ampun untukmu, dan nanti kamu akan diangkat dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Baru masuklah kita ke konteks canda ini tadi. Makanya kita bilang cerita ini cerita canda. Canda di sini artinya kita hanya menceritakan Allah saja. Dalam arti canda itu bahwa
Kalau kita bercerita canda, sudah pasti kita bertambah keimanannya. Karena yang kita ceritakan hanya Allah saja. Karena dari arti canda tadi itu adalah cahaya nur dari Allah. Makanya di sini tadi di ayat itu sudah dijelaskan bahwa perintah orang yang beriman itu senantiasa dia harus mengingat Allah dengan berzikir menyebut namanya. Kalau dia sudah berzikir menyebut nama Allah, nanti dia minat zulumati ilan nur. Dia akan mendapatkan diangkat Allah dia dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Maksud terang benderang di sini bukan berarti ada lampu, bukan berarti ada matahari, ada bulan, ada bintang, bukan. Itu dibangsakan kepada benda kalau lampu. Ini enggak, dia dibangsakan sesuai ayat di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Orang ini kan manusia. Makanya untuk menerangkan manusia yang beriman ini bukan sekedar lampu atau tidak, begitu. Yang benar itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, jadi dari tidak tahu dia menjadi tahu. Tidak tahu itu kan gelap. Nah, jadi kalau tahu dia terang, makanya dia dibangsakan dengan ilmu. Makanya itulah ilmu Allah, kalam Allah. Makanya kalau orang membaca Quran, mendengarkan Quran, mencerita-ceritakan Quran, bersihlah hatinya. Nah, diperintahkan Allah kalau banyak berzikir menyebut nama Allah, nanti dia akan diangkat Allah dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Nah, cerita zikir Allah ini dia nanti dikaitkan dengan cerita di awal tadi. Cerita di awal tadi itu adalah cerita Islam. Nah, dikaitkanlah dia dengan beriman. Nanti ada juga bunyi hadisnya begini. Islam, karena tadi dikaitkan dengan Islam, kita ambil satu buah hadisnya. Islam datang dalam keadaan asing, nanti di akhir kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang yang terasing itu. Nah, di awal dengan kata Islam, di akhir dengan kata beruntung. Jadi kita buktikan di sini, agar kita tidak lari dari konteks cerita. Murni ini tidak ada mengajak kepada kelompok manapun, dia murni mengajak kepada Allahnya. Jadi kalau mau bercerita tentang Quran dan hadis, ajak mereka kepada Allahnya, bukan kepada kelompoknya. Nanti terpecah seperti Islam yang di pertama tadi ini, yang dikatakan Nabi yang 73 itu. Jadi begini, kalau dikatakan di ayat, dijelaskan di situ bahwa kalau yang mengaku dia Islamnya benar, itu terserah, tidak jadi masalah. Karena mereka banyak pengikutnya. Semakin banyak pengikutnya, semakin banyak yang membenarkannya, terakhir mereka semakin terpecah. Tapi ingat, yang jadi masalah nanti Allah tidak mengakuinya benar. Yang diakui Allah benar itu adalah ada di Quran, dia dijelaskan Allah. Kalau bunyi ayatnya itu sangat jelas. Di situ dibilangkan Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qaniti wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khasi'ina wal khasi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Nah, kalau diartikan sesungguhnya, ini diakuin Allah Islamnya, bukan yang 73 tadi nih. Di sini benar-benar Allah mengakuinya. Sesungguhnya yang muslim laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah
telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Kan jadi sinkron dia. Kalau cerita Islam pasti dikaitkan dengan zikir menyebut nama Allah. Karena dia cerita Islam pasti dikaitkan dengan kata beriman. Kenapa? Orang yang berzikir menyebut nama Allah itu kenapa dikaitkan dengan orang yang beriman? Iya, Allah yang menentukannya lagi. Kalau tadi Islam ini yang menentukan Allah, nanti yang beriman itu Allah yang menentukannya di ayat lain lagi. Makanya saya bilang tadi, kalau ayat kembalikan lagi ke ayat, sehingga nanti kembalinya kepada Allah bukan kepada kelompoknya. Gitu. Jadi ayatnya ini dikatakan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya, ini kata sungguh lagi, orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya bertambah keimanan mereka. Begitu dia. Jadi, kalau mau menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Islam, yang dimenangkan itu Allahnya, yang dibenarkan itu cakap nabinya, yaitu di hadis dan di Quran. Jadi biar nggak terpecah belah. Jadi kita kembalikan lagi dengan ayat yang selalu dibaca pada saat Jumat. Kan enak dia bersambung. Inilah cerita canda namanya. Cerita canda itu tadi apa, Cal? Cahaya nur dari Allah. Berarti dari Quran itu adalah kalam Allah, ilmu Allah. Gitu. Jadi dia begitu. Jadi kalau dikaitkan, kan ada bunyi ayatnya tadi di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar kamu bertakwa, dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Jadi kalau diurut-urut, sebetulnya yang dimau Allah itu Islam yang mengikut itikat sama seperti Nabi dan para sahabatnya. Apa itu itikat Nabi dan para sahabatnya? Memperkenalkan Allah kepada penduduk bumi ini, kepada manusia. Kenapa? Karena manusia ini lupa kepada Allah, sehingga didatangkan lagi nabi-nabinya untuk mengingatkan dengan kata beriman. Kenapa? Kalau disebut-sebut nama Allah dengan sebutan yang banyak, maka nanti berbuah hatinya mengingat Allah. Baru kalau dikaitkan Islam yang dimau Allah itu Islam yang mengingat janjinya sama Allah. Kenapa? Kan udah diingatkan nabinya. Janjinya sama Allah itu apa? Kembali lagi ke ayat. Janjinya itu fazkuruni azkurukum. Apa janjinya sama Allah? Fazkuruni azkurkum, gitu. Ingat kamu aku, kata Allah, maka aku akan ingat kamu. Terus kalau mengingat Allah gimana, gitu? Jadi kalau mengingat Allah gimana? Sebut namanya dengan sebutan yang banyak. Gitu. Karena apa? Kalau disebut nama Allah, berbuah nanti hatinya mengingat Allah. Nah, jadi kan kalau diurut, Islam yang bagaimana nih, wala tamutunna illa wa antum muslimun ini? Kembalikan lagi ke hadisnya. Islam yang mengikut itikat Nabi dan para sahabatnya. Islam yang fazkurni azkurkum, yang mengingat janjinya sama Allah. Apa janjinya sama Allah? Berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Jadi kalau dia sudah berzikir menyebut nama Allah, kembalikan lagi ke ayat yang di tengah tadi. Sesungguhnya Islam yang laki-laki dan perempuan yang laki-laki dan perempuan yang beriman, di akhir ayatnya, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi kalau orang sudah mengikut itikat Nabi dan para sahabatnya, dia mengingat janjinya sama Allah, fadzkurni azkurkum, lalu dia berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak, Allah, Allah, Allah. Di ayat ini jelas bahwa wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau ditanya, kalau mau mati, mati aja nggak apa-apa. Makanya kata Allah, jangan mati dulu, Cal. Kalau belum mengingat janjinya sama Allah. Apa janjinya sama Allah, Nugroho? Berzikir menyebut nama Allah. Kalau sudah berzikir menyebut nama Allah, Pak Agus,
nanti mendapat ampunan dan pahala yang besar. Kalau sudah mendapat ampunan dan pahala yang besar, mau mati, mati aja. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi nih. Masih ada lagi, belum sampai di situ. Sudah mendapat ampunan dan pahala yang besar, masih ada lagi. Bahwa yang dikaitkan dengan zikrullah ini, kata Allah di ayat lain dibilangkan, Fa'idha tudiyalis sholati miyaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul baik. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wa betagu min fadlillah wa zikurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu ada di surat Jumat. Katakan di situ, apabila kamu sudah selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan ingatlah Allah banyak-banyak katsiran agar kamu beruntung. Kan ada kata beruntung. Makanya kita kembalikan ke hadis kita lagi-lagi tadi. Apa kata di hadis itu? Islam datang dengan asing. Nanti di akhir kembali ke dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang asing pada itu. Bingung? Hah? Kenapa orang asing kok beruntung? Itu tuh begini. Dari Islam yang 73 tadi ini, ya kan? Mereka itu tidak mengikut itikat Nabi. Itikat Nabi itu kan sudah kita urut. Apa itikat Nabi? Nabi itu diantar untuk memperkenalkan Allah kepada penduduk bumi ini agar mengingat kepada Allah. Kalau mengingat sudah fazkurni azkurkum. Cara mengingatnya berzikir menyebut nama Allah Allah. Kalau sudah berzikir menyebut nama Allah Allah, mendapat ampunan dan pahala yang besar. Dan tidak lain lagi, nanti mereka menjadi beruntung. Jadi nanti kalau ada orang di akhir zaman, dia berzikir menyebut nama Allah Allah Allah, nanti orang Islam itu juga yang merasa dia asing orangnya. Kok zikirnya Allah Allah pula? Iya kan? Kan dulu kami nggak ada, kan begitu. Nah makanya asinglah mereka. Asingnya itu bukan dia beruntung. Asingnya itu karena dia berzikir menyebut nama Allah. Beruntungnya dia itu karena dia menyebut nama Allah. Bukan beruntungnya karena asing, enggak. Dia asing karena berzikir menyebut nama Allah. Terus dia nanti beruntung. Beruntungnya itu karena dia berzikir menyebut nama Allah. Kenapa? Orang yang lain Islamnya disebut nama Tuhannya, makanya tadi ditanya, yang 73 gitu kan, kita gitu aja bilangnya, karena kita belum pernah ya berjumpa ya kan. Paling yang berjumpa yang kita tahu beberapa bagian golongan yang berbeda aja pengakuan Islamnya. Kan sekarang suka ada yang membid'ah kan gitu kan. Sikit-sikit ini bid'ah, kami yang benar. Yang sana begitu juga, terakhir ceritanya benar salah. Tuh. Kalau sudah ceritanya benar salah, nanti dapatnya dua. Kalau nggak benar ya dapat salahnya. Bagus awak cerita tentang Allah. Mana ada cerita benar salah. Ceritanya tentang keyakinan, tentang keimanan. Jadi yang kita pikirkan, aku diterima Allah tidak ya? Nah, gitu. Jadi kalau diurut-urut mutar dia di situ aja. Ingat, yang dimenangkan siapa? Allahnya. Yang dibenarkan cakap Nabinya itu di Quran itu. Jadi kan nggak ada perpecahan itu. Ada pertanyaan? Kayak mana Pak Agus? Ada pertanyaan? Ada Pak Ustaz. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustaz, apakah semua yang menyebut nama Allah itu sama amalnya? Maksudnya ini kan orang yang menyebut nama Allah itu berbeda-beda kelompoknya. Iya. Demikian Pak Ustaz. Coba ulangi pertanyaannya. Apakah semua yang menyebut nama Allah itu sama amalnya? Maksudnya kan orang yang menyebut nama Allah berbeda-beda kelompoknya. Oh, ya, gini Pak Agus. Jadi Bismillah ya. Orang yang menyebut nama Allah itu, karena kan dia tidak lazim pada umumnya. Karena pada umumnya itu yang lazim itu orang kan sehabis sholat membaca istighfar ya. Itu maksudnya. Ada yang membaca setelah istighfar dia nanti membaca tahtim, tahmid, takbir sebanyak 73 kali, ya kan? Baru mengafdalkan zikirnya dengan la ilaha illallah. Nah, jadi kalau ada itu kan sudah umum. Amalan yang itu sudah benar yang diamalkan itu. Nah, jadi kalau ada pun orang yang menyebut nama Allah Allah itu bukan berarti dia tidak beramal itu tadi. Dulunya pun dia beramal itu.
Cuman karena dia mungkin berpindah kepada satu amalan, nah amalan ini dia harus berdiri di atas tarekat, jalan juga. Nah, tarekat itu dia harus dipimpin oleh seorang guru yang mursyid, yang kamil, yang sah diikuti. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, makanya berzikir menyebut nama Allah, Allah yang Pak Agus maksudkan itu, dia harus terpimpin. Dia harus ada yang mengajarinya. Bukan asal sekedar baca ayat atau lihat di YouTube atau lihat di buku terus berzikir menyebut nama Allah. Tidak bisa begitu. Tapi dia salah begitu. Tidak, namanya Allah itu kan Tuhannya. Ya nggak apa-apa dia sebut. Cuman bahasanya dia tidak terbimbing saja. Sebaik-baik amalan itu dia terbimbing. Ada guru yang mursyid yang mengajarkannya. Karena amalan dia itu di luar dari amalan yang pada umumnya. Kalau dia sudah mendapat guru bimbingannya, berguru kepada guru yang mursyidnya, pasti nanti dia akan mendapat ijazah untuk mengamalkan itu. Arti ijazah itu izin membolehkan beramal itu tadi. Nanti kita terangkan masalah ijazah lagi setelahnya. Segitu paham? Paham. Oke. Cal, ada yang ditanya, Cal? Siapkan pertanyaan, Cal. Apa itu? Apakah dari zaman Nabi sudah ada tidak yang berzikir menyebut nama Allah? Kan pada umumnya orang berzikirnya ada la ilaha illallah, subhanallah, dan seterusnya. Oh gitu ya. Apakah di zaman Nabi sudah ada? Bismillah. Di masa Nabi itu, Nabi kita tuh sudah mengajarkan cara berzikir menyebut nama Allah itu. Salah satu yang diajarkan itu kepada ahlinya, ahlul baitnya. Siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu masih sepupu dari Rasulullah sendiri dan menantu dari Rasulullah, menikah kepada Fatimah. Sayyidina Ali itu pernah diajarkan seperti ini. Ya Ali, angkat lidahmu ke langit-langit atas. Sebut huruf lam itu Allah, nah, gitu. Itu diajarkan, tapi belum diamalkan. Bedalah diajar sama diamal. Kalau dia diamal berarti dia tersusun dalam satu amalan seperti diwiridkan gitu. Ada dia mengamalkannya, caranya khusus. Dan sedangkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, ketika dia beristirahat, bersandar kepada sebuah pohon, ya kan? Di situ datanglah dari kafir Quraisy itu yang bernama Daksur. Lalu Daksur menodongkan pedang kepada Nabi. Ya Muhammad, siapa yang menolongmu? Di situ spontan Rasulullah menyebut Allah. Terjatuhlah pedangnya. Diambil pedang itu kembali kepada Rasulullah. Sekarang siapa yang menolongmu? Apa kata Daksur? Tuhanmu lah ya Muhammad. Dan di situ dia beriman. Jadi menyebut nama Allah ini sudah ada dari sejak dulu. Cuman kenapa dia tidak diamalkan dan zikir? Iyalah, dulu orang nggak kenal siapa Allah. Makanya dulu amalannya itu la ilaha illallah. Kita sedikit bercerita tentang amalan la ilaha illallah ini. Ketika Nabi diperintahkan oleh Allah, Qul, katakan ya Muhammad, sebut la ilaha illallah. Nabi di situ menerimanya memang merasa berat hati. Cuman karena ini perintah Allah, harus disampaikan. Diucapkanlah oleh Nabi, la ilaha illallah. Nah, Nabi mengucapkan itu di rumahnya karena kekaromahan Nabi itu, mukjizatnya itu seolah-olah penduduk Mekah pada saat itu mendengarkan di depan pintu mereka masing-masing. Sehingga gemparlah penduduk Mekah. Wah, apa ini yang dikatakan Muhammad ini? Masa tiada Tuhan, yang ada Allah, gitu kan? Jadi pada masa itu kan kita sudah ketahui bahwa orang tidak kenal siapa Allah itu. Yang tahu mereka itu Tuhannya Tuhan Lata, Tuhan Huja, Tuhan berhala, api disembah, pohon disembah, gunung disembah, matahari disembah, semua disembah Tuhannya. Jadi makanya itu la ilaha illallah itu la nyala nafi, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Illanya itu la mengisbatkan, mengisbatkan kepada Allahnya itu. Makanya tiada Tuhan, yang ada Allah, gitu. Diperkenalkanlah singkat cerita dari keterangan ini, sehingga Abu Jahal pada saat itu berkata, dia datang ke rumahnya. Saya membaca risalah kitab, pernah dibacakan oleh seorang kiai yang
masyhur saat itu, saya berdasarkan ingatan saya saja ya mengenai tentang ini biar nggak salah paham. Itu sudah benar. Jadi Abu Jahal mendatangi si Sabit. Si Sabit ini sama Abu Jahal sendiri tidak sama Tuhannya. Tuhan si Sabit ini Lata Hujah, sementara Tuhan si Abu Jahal ini berhala. Jadi si Abu Jahal bertanya kepada Sabit, "Ya Sabit, apa kau mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad itu? Masa tiada Tuhan selain Allah?" katanya. "Oh, nanti aku tanya sama Tuhanku lah." Coba aku tanya sama Tuhan Latamu," katanya. Jadi si Sabit di situ di kitab itu diterangkan bahwa dia berhajat, dia mau bertanya tentang kebenaran yang dibilangkan oleh Nabi kita itu. Jadi dia singkat cerita bunyi mantranya begini. "Ya Lata ya Hujah, kututup kau dengan kain yang seputih-putihnya. Aku tidak makan 3 hari. Aku tidak minum, aku tidak berbicara. Kuberi kau dengan minyak wangi yang sewangi-wanginya. Kuberi kau makanan dengan sebanyak-banyaknya. Coba bilangkan, benar nggak yang dikatakan Muhammad itu, bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Bersuara Silata Hujah tadi apa katanya? "Kalau kau mengikut kepada Muhammad, kau akan masuk neraka. Kalau kau mengikut aku, kau akan masuk surga," katanya. Semakin yakinlah si Sabit tadi bahwa Tuhannya bisa berbicara, menunjukkan berita. Datang Abu Jahal kembali, ditanya, "Apa kata Tuhanmu?" "Kata Tuhanku, kalau ngikut Muhammad kau masuk neraka. Kalau ikut Tuhanku kau masuk surga." Aku setujulah sama Tuhan kau. Coba, si Abu Jahal saja yang dia bertuhankan berhala, ikut dia sama Tuhan Lata si Sabit. Didengarkannya lah kan, dibuktikannya, "Oh iya, aku ikut sama Tuhan kau aja." Karena Abu Jahal ini orang yang sangat jahal, namanya jahil ya, bodoh istilahnya. Makanya dia tidak senang. Sehingga gini aja Sabit, kita permalukan aja Muhammad itu. Kita undang dia kemari gitu. Diundanglah Rasulullah, singkat cerita. Rasulullah datang bersama sahabatnya, berdua mereka. Lalu datang. Baru dibilangkan di situ, "Ya Muhammad, kita buktikan apa kau yang benar, apakah Tuhan si Sabit yang benar." Nah, dibacalah mantranya dan singkat cerita dibaca sama seperti ucapan yang tadi, kalau ikut Nabi Muhammad itu masuk neraka, kalau ikut Tuhan Lata masuk surga. Rasulullah kan tahu bahwa itu siapa yang berbicara. Itu adalah jin yang masuk ke dalam Tuhan Lata itu. Cuman secara prosedural sudah perjanjian dari Nabi Adam dulu, memang si iblis itu mau menyesatkan semua dari Bani Adam itu. Rasulullah tidak membilangkan secara lisan, karena itu kan zahir, permainannya gaib. Tapi harus permainan gaib juga yang memutuskannya. Itulah adab namanya. Walaupun Nabi itu tahu, terakhir Nabi pulang. Ketika pulang, ya kan, di situ si Abu Jahal ingin apa? Ingin membuat suatu kepanitiaan bahwa mau ingin mempermalukan Rasulullah, bahwa nanti kita undang semua penduduk Mekah ini supaya kita dengarkan cakap Tuhanmu ini bahwa yang dikatakan Muhammad itu salah. Singkat cerita, sudah dijadikan kepanitiaannya, Rasulullah pulang. Di jalan Rasulullah waktu pulang bertemu sama jin, panglima jin dari negeri sebelah. Ketika bertemu Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ya, dijawab, "Waalaikumsalam." Setelah itu ditanya, "Ya Rasulullah, aku mencari buronanku. Dia di mana tempat pasti membuat suatu fitnah." Rasulullah menjawab, "Dia ada di Tuhan Lata." Gitu. Rasulullah kan tahu, karena yang bertanya jin. Kalau yang bertanya manusia mungkin tidak dijawab. Pergilah ini tadi kan. Di situ diterangkan di kitab itu bahwa nama Tuhan Lata tadi itu, yang jin yang di dalam itu adalah nama jinnya Duldul. Nama jinnya Duldul. Makanya jangan ngasih nama anak Duldul. Nanti buat fitnah dia ya kan. Duldul namanya. Jadi di situ dia datanglah panglima jin ini, lalu si Duldul disembelih di Tuhan Lata tadi. Nah, besoknya kepanitiaan sudah dibuat. Kumpullah semua penduduk Mekah. Si Abu Jahal dengan berbangga hatinya, "Ku permalukan kau Muhammad di depan orang banyak." Begitulah kan. Ketika dibaca, dikumpulkan, singkat cerita, dibacalah mantranya sama si Sabit tadi.
di depan orang banyak. Di situ dihadirkan juga Nabi kita. Ya Lata ya Huja, kututup kau dengan kain yang seputih-putihnya. Aku tidak makan, tidak minum, kuberi kau minyak wangi yang sewangi-wanginya. Coba sebutkan, beritakan kepada kami, benar nggak yang dikatakan Muhammad itu bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Jadi dijawablah sama Tuhan si Sabit tadi, si Lata tadi. Kalau kalian mengikut kepada Muhammad, kalian masuk surga. Kalau ikut sama aku, kalian masuk neraka. Wah, dianggaplah semua itu sihir katanya. Tetap nggak percaya juga mereka. Mendustakan, tetap didustakan mereka. Namanya udah Abu Jahal. Itulah, tapi sebagian dari itu percaya. Nah, singkat cerita, inilah cerita canda tadi. Kembalikan lagi kepada cerita Allah tadi. Gimana Nugroho? Itu pertanyaan si Cal. Oh, tadi la ilaha illallahnya udah paham ya? Bahwa sejarahnya tadi itu begitu. Jadi begini Cal. Jadi kalau kita sebagai orang muslim, kenapa zikir Allah-Allahnya ada di saat ini sekarang? Kenapa dulu enggak? Iya, kalau dikatakan siapa orang yang mengamalkan sehabis sholatnya, tidak bergerak dari tempat duduknya, lalu dia membaca istighfar, astagfirullah, baru dia mentauhidkan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, lalu dia memberi salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, dan seterusnya. Baru dia memohonkan ampun, Allahumma ajirni minan nari, Allahumma ajirni minan nar, itu sebanyak 7 kali. Lalu dia membaca tahtim sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, takbir sebanyak 33 kali, dan membaca sebagian ayat Quran, dan diafdolkan zikirnya dengan la ilaha illallah, maka diampunkanlah dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Bagi orang yang mengamalkan itu tadi, sehabis sholatnya. Sehabis sholat berarti 5 waktu. Jadi kalau mau mengamalkan itu jangan nggak 5 waktu, nanti maghrib gitu, zuhur nggak gitu ya. Ini main-main beramalnya. Kalau kita dulu begitu, tapi sekarang kita udah beramal zikrullah. Nah, kenapa begitu? Iya, di sini ada perbedaannya. Bukan itu tidak benar. Inilah amalan kifarat namanya. Nanti di akhir zaman, dia ditegaskan lagi bahwa zikir Allah ini memang ada. Bukan berarti itu tak benar, itu benar. Menunggu ini dia datang, itulah dulu lebih utama diamalkan. Tapi setelah adanya zikrullah, maka zikrullah lah lebih utama diamalkan. Sebagaimana bak contoh seperti ini. Kita pergi ke masjid, ya kan? Mana lebih utama? Kita datang ke masjid itu duduk baca Quran dan berzikir, atau sholat sunat tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid, benar ya? Yakin dah. Oke, setelah sholat sunat tahiyatul masjid, kita tunggu baca Quran, kita tunggu sambil zikir-zikir, lalu azan. Mana lebih utama, terus membaca Quran atau terus berzikir atau menjawab azan? Menjawab azan. Nah, jadi jelaslah bahwa keutamaan itu ada bila mana bertemu waktu dan tempatnya. Apa bisa sholat sunat tahiyatul masjid di rumah? Apa bisa menjawab azan kalau belum ada yang azan? Nggak bisa. Zikrullah ini pun juga sama. Sebelum datangnya zikrullah, karena belum ada yang memerintahkannya. Karena zikrullah ini adalah perintah Allah. Kalau ada suatu urusan perintah, berarti ada amir yang memerintahkannya. Gitu. Nanti kalau sudah ada amir yang memerintahkannya, adalah makmur yang mengerjakan perintah itu. Makanya di situ dikatakan di ayat, kembalikan lagi ke ayat, nggak bisa. Makanya diterangkan di situ, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah itu, apabila kau mengikutinya mendapatkan suatu hasanah, kebahagiaan, dan dia nanti pada hari akhir itu banyak berzikir menyebut nama Allah. Kalau ditegaskan dengan ayat lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi di situ dijelaskan, laqad, nyata datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri gitu. Jadi di situ diterangkan, berarti
di akhir zaman nanti ada kaum. Nah, setiap rasul itu ada kaum yang datang. Makanya kaum apa yang di akhir zaman menyebut nama Allah tadi itu? Kembali lagi ke hadis. Tetap diajak kepada Allah semuanya, bukan kepada kelompok. Di situ dikatakan Nabi itu sabaqal mufarridun. Sampailah dia kepada sabaqal mufarridun. Panjang ya ceritanya. Kita teruskan sedikit lagi ya. Nah, sabaqal mufarridun. Jadi di situ kata Nabi, kaum mufarridun telah mendahului kita. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah kaum mufarridun itu? Mereka itu al-mustahtaruna fi zikrillah yad'u ila Allah qiyamatil khifafa. Itu salah satu hadisnya. Banyak hadis yang lain menerangkan ini. Yang artinya mereka itu sangat mencintai sekali kepada Allah dengan zikir menyebut nama Allah. Mereka nanti pada hari kiamat menghadap kepada Allah khifafa, ringan tanpa beban dosa. Kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, dibilangkan bahwa kaum mufarridin itu adalah orang yang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Kembalikan ke ayat tadi, kan ada ayatnya. Wa zakirinallaha katsiran wa zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Kan laki-laki dan perempuan juga, di hadis ini juga sama. Nah, untuk menegaskan hadis bahwa zikrullah ini adanya di akhir zaman, dia dikaitkan dengan kata kiamat tadi tuh. Makanya di situ la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Jadi jelas ya bahasa canda di sini. Karena ini sudah waktunya sudah larut, ya kan? Sudah panjang lebar kita berbicara. Nanti kita sambung lagi. Masih ada cerita canda berikutnya. Gimana? Jelas ya? Jelas. Canda. Jadi ingat bahwa semuanya itu kalau dikaitkan Islam, iman harus dikaitkan dengan Allah kepada Rasulnya dan juga kepada perbuatannya, gitu. Jadi jelaslah dia, tidak bisa asal-asal kita menjelaskan itu. Ada saya mengajak kepada kelompok? Tidak. Nggak ada kan? Jadi murni dia mengajak kepada ini tadi. Nah, nanti kita bercerita tentang siapa yang membawa Islam ini nanti di akhir zaman. Sudah pasti saya kasih tahu kode etiknya, istilahnya begini. Apapun ulamanya di masa ini, sebesar apapun kemasyurannya, sebanyak apapun kesohorannya, apabila nanti pada akhir zaman nanti ini, pada saat sekarang ini dia tidak ikut dalam panji yang dibawa oleh Imam Mahdi atau Al-Mahdi, maka sia-sialah amal yang dibuatnya gitu. Karena tolak ukur yang menjadi benar nanti, kalau tadi mengaku-ngaku Islamnya, tolak ukurnya adalah yang mengikut Imam Mahdi. Kalau mengikut Nabi sudah jelas kita tidak bisa. Karena Nabi sudah membawa para sahabatnya. Yang kita ikut itu bukan nabinya, tapi cakap nabinya. Kalau nabinya kita ikut nggak bisa, karena masanya sudah berbeda. Sekarang ini masanya siapa? Eng kan gitu kan? Ya udahlah, kita tunggu aja nanti di cerita berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dapat diambil manfaat. Saya akhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.